Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya abadi, ulama dan Kiai NU, dan rungkat dinasti Ba'alwi. Kesempatan siang hari ini saya ingin menanggapi undangan Rabi'atul Alawiyah pada Kiai Haji Madudin Utsman Al-Bantani sebagai berikut. Yang pertama, seharusnya pihak Rabi'atul Alawiyah membuat dulu jawaban antitesis, lalu dipublish sebagai jurnal ilmiah. Baru didiskusikan secara terbuka sehingga tidak ada debat kusir, forum tanya jawab berupa paper ilmiah yang mana setiap pertanyaan akan dibacakan oleh pihak moderator. Nomor 2, Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan tidak harus mendatangi tempat yang ditetapkan oleh Rabi'atul Alawiyah. Bila mau seharusnya diadakan di tempat netral, misalnya kampus, MUI, Kemendag, atau tempat lainnya. Mengingat masalah polemik nasab ini sudah menjadi masalah nasional, jadi tidak perlu bangkai ditutupi lagi dengan kain sutra. 3, kalaupun mau seharusnya Rabi'atul Alawiyah mengundang DPP, PWI, Laskar Sabilillah dengan mendatanginya langsung, bukan dengan cara bikin undangan dengan cara konten murahan sebagai bentuk adab dan etika. Lihat ketika diadakan seminar ilmiah di UIN Syarif Hidayatullah, tim pada Suka TV mengantar sendiri undangannya ke Rabi'atul Alawiyah. Begitu juga dengan tim podcast dari Haji Roma Irama. Dengan ini saja bisa kita bedakan kualitas manusia antara yang sombong dan yang beradab. 4, undangan tertutup pihak Rabi'atul Alawiyah ini wajib dicurigai, bahkan sangat mencurigakan. Seolah-olah akan ada penghakiman sepihak yang tertutup untuk umum. Ingat, pihak Rabi'atul Alawiyah pernah diundang oleh pihak Keraton Jogja dan Surakarta, juga oleh pihak Wali Songo dan pihak lainnya. Apa mereka berani datang? 5, dan apabila pihak DPP, PWI, Laskar Sabilillah menyanggupi undangan tersebut, maka biarlah pihak DPP sendiri yang menyiapkan orang-orang terbaiknya yang akan menghadiri pertemuan tersebut. Bukan pihak Rabi'atul Alawiyah yang mengatur siapa yang harus datang. Ngeunah weh ngatur-ngatur aina para ulama. Memangnya ente salah, Habib? Rabi'atul Alawiyah yang anggotanya keturunan imigran Yaman, yang leluhurnya pernah jadi antek Belanda, seenaknya mengatur-ngatur tuan rumah dan pribumi di rumahnya sendiri. Jangan diladeni, biar mereka belajar tata krama dan tahu diri. Jangan mau diakali oleh mereka, karena bangsa ini sudah lama diakali oleh mereka. 7, dari pihak masing-masing, baik dari DPP, PWI, Laskar Sabilillah, dan Rabi'atul Alawiyah, mereka menyiapkan para ahlinya. Dan biarlah mereka yang berdebat secara ilmiah, secara santun dan elegan. Siapkan ahli nasab, ahli filologi, ahli sejarah, ahli fikih, ahli rijalul hadis, ahli asar ulama, dan ahli biologi modern. Yang ke-8, seharusnya dibahas juga tentang kejahatan oknum-oknum Rabi'atul Alawiyah atau oknum-oknum Ba'alwi yang memasukkan kuburan, pembelokan sejarah, klaim tokoh-tokoh dan pahlawan nasional yang diba'alawikan. Karena dengan membahas nasab terus-menerus seolah-olah sedang menyembunyikan kejahatan terbesarnya yang seharusnya diusut tuntas juga. Karena siapapun mereka yang merusak dan menjadi perusuh di NKRI wajib dilumat bersihkan. Ingat, taktik penjajah Belanda, mereka mengajak para pejuang berdiskusi di tempatnya lalu dipasang jebakan di dalamnya. Karena itu, kepada Kidulur, Kiai Haji Imaduddin Utsman, dan juga para pejuang lainnya, jangan pernah mau menghadiri pertemuan Rabi'atul Alawiyah, karena ini sudah sifatnya nasional. Jadi biarlah ini kita adakan secara terbuka. Kalau saya secara pribadi lebih senang di kampus. Diawasi. Ada wasit dengan peraturan. Jadi biar tidak terjadi debat kusir. Pertanyaannya kemana, jawabnya kemana. Kan selama ini kita perhatikan begitu. Ya, cuman saya ragu. Apakah yang katanya para ahli dari Rabi'atul Alawiyah yang terdidik ini siap atau tidak untuk selenggarakan, kalaupun betul. Jadi sifatnya harus sifat nasional. Di open, terbuka, live, bisa dilihat oleh seluruh warga negara Republik Indonesia. Hatur nuhun. Sebagai salah satu tim peneliti yang akan terlibat dalam diskusi tersebut, saya harus menegaskan yang pertama, kenapa di Rabi'atul Alawiyah Imad bin Sam'un meneliti dan membatalkan nasab Sa'ad Ba'alawi. Sedangkan lembaga resmi yang otoritatif di dalam pencatatan nasab Sa'ad Ba'alawi adalah Rabi'atul Alawiyah. Sehingga Rabi'atul Alawiyah adalah lembaga dan tempat yang relevan terkait objek penelitian Imad.
Harusnya kalau dia neliti nasab Alawi, ya datang dong ke lembaga pencatatan nasab Alawi. Inilah tempat diskusinya. Inilah tempat yang otoritatif, inilah tempat yang relevan. Sehingga tempat ini sudah sangat tepat. Selama ini saudara Imad bin Sam'un kemana-mana keliling, berbicara di berbagai tempat dengan nada yang provokatif, yang dibungkus dengan bungkus ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saya akan sampaikan alasan kenapa saya mendukung Kiai Imaduddin untuk tidak datang ke RA. Seperti alasan yang saya sampaikan tadi live di YouTube, bahwa yang pertama, Kiai Imaduddin itu sudah selesai, walau aftal muftun. Kemudian yang kedua, pemateri yang dihadirkan juga di Robito ini, ya orangnya itu-itu aja. Ada 3 nama yang saya baca ya, yang kemarin ngisi di Banten. Nah, kalau dulu 3 nama itu tidak mewakili RA, kok sekarang tiba-tiba 3 nama itu nongol lagi sebagai pemateri? Ini kan sebenarnya menggelitik, agak-agak lucu gimana gitu. Apa RA jago kandang tah? Karena di situ ada 3 nama yang kemarin mengisi di Banten. Nah, kenapa nggak dulu aja di Banten itu mewakili RA? Ya. Jadi kenapa alasan yang kedua saya mendukung Kiai Imad untuk tidak menghadiri? Saya kira ini sudah selesai. Habib Taufik juga menyampaikan gak usah ngeladenin. Kok aneh, jadi kayak tidak sinkron antara ketua RA dengan RA ini. Kayak tidak sinkron ya. Habib Taufik kan sudah menyampaikan untuk tidak perlu menanggapi. Dan beberapa kiai yang mendukung nasab habaib juga kan tidak perlu RA katanya. Kok tiba-tiba justru saya agak curiga ini. Setelah mulai reda ini, kok kenapa RA mengadakan acara seperti ini? Jangan-jangan RA sudah dapat bocoran ya. Sudah dapat bocoran itu RA. Jadi seolah-olah saya membacanya begini ya. Karena ada satu akun juga yang ngepost dari pihak HRS itu Muhibinnya. Kayaknya sudah dapat bocoran itu. Lalu seolah-olah tampil ingin jadi pahlawan. Seolah-olah tampil ingin dianggap hebat. Jujur, kita sih menertawakan terkait undangan di RA itu. Serius, saya menertawakan itu. Dugaan saya, RA dan pihak HRS sudah dapat bocoran ini. Justru itulah kenapa saya ngegas kemarin beberapa hari kepada HRS. Itu cuma gaya-gayanya HRS agar dianggap hebat pahlawan. Yang jelas HRS sudah dapat bocoran itu. Jadi bagi muhibinnya yang terkesan dapat informasi so intel lah. Jujur kita sih memandangnya ketawa. Tapi ya Gus Arya aja nggak berani ngomong terkait bocoran itu, apalagi saya. Iya, alhasil saya memandangnya ya dagelan kabeh. Serius, dagelan kabeh. RA sudah dapat bocoran sama RS. Lalu momentum itu diambil. Ya, tapi ini cara baca saya ya. Bisa jadi cara baca saya keliru. Tunggulah nanti. Sabar sih, hitungan beberapa bulan lagi, Brut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai Habib Hanif, tolonglah, kalau memang Anda ini sebagian dari anggota Robito memiliki niat yang baik untuk bisa duduk bersama dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, janganlah Anda membuat suatu framing tertentu sehingga framing Anda ini menjurus kepada suatu fitnah. Bukankah Anda mengaku sebagai sebagian dari anggota Robito, dan Anda mengaku sebagai salah satu anggota yang diberi wewenang oleh Robito untuk menghadapi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam diskusi ilmiah, kajian ilmu nasab tentang hal nasab kalian.
kenapa Anda belum sampai hal itu terjadi dilakukan sudah membuat suatu framing bermacam-macam dengan mengatakan Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ngeles atau menghindar, padahal hal itu belum dilakukan. Seharusnya sesuatu itu apabila akan mengadakan pertemuan dan diskusi dengan beliau harus diatur dengan baik oleh kedua belah pihak. Tidak boleh hanya mengatur dengan kemauan sendiri. Berdasarkan pengalaman di Perdapatan Banten, itu menjadi suatu pelajaran bagi Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk lebih waspada dan berhati-hati di dalam hal seperti ini. Dan itu hal yang sangat wajar. Tetapi sekarang apa yang Anda lakukan? Anda mengundang Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani hanya dengan keputusan sepihak, ya, dengan keputusannya mendadak, belum menghubungi Ki Haji Usman Al-Bantani untuk mendiskusikan hal ini, bagaimana tempat dan waktunya, konsepnya, belum lagi bagaimana nanti susunan acaranya, orang yang akan dihadirkan, keamanannya, netralitasnya. Belum Anda musyawarahkan dengan Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani atau pihak-pihak yang terkait dengan Ki Haji Usman Al-Bantani. Sungguh begitu naif sekali Anda ini. Anda yang akan mengundang dan Anda yang membuat framing. Dan framing Anda ini menunjukkan bahwa Anda memiliki itikat yang tidak baik di balik rencana Anda dan Robitoh Alawiyah. Kalau memang benar itikat Anda dengan Robitoh Alawiyah memiliki itikat yang baik untuk menyelesaikan suatu permasalahan, mencari suatu kebenaran yang hak, yang sahih, maka tidak sepatutnya Anda melakukan hal demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku yang budiman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, penuh dengan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami diminta untuk memberikan respon, tanggapan ya, terhadap maraknya undangan yang beredar di medsos katanya. Undangan apa ya? Undangan dari RA yang ditujukan untuk Kiai Imaduddin. Undangannya mudzakarah ya, diskusi. Alhamdulillah hirofil alamin. Respon saya adalah bersyukur jika itu serius, tidak main-main. Kami siap untuk membantu jika diperlukan. Tapi kalau hanya main-main, hanya cari sensasi, hanya cari framing, untuk apa? Nanti malah akan semakin blunder Robitoh Alawiyah. Percaya deh sama kami. Nah, saudaraku yang budiman, kenapa kok kami ini sangat sekali berkepentingan pertemuan antara pihak Robitoh Alawiyah dengan Kiai Imaduddin? Ya kan kita sudah pernah inisiasi berkali-kali. Bahkan Kiai Ali Badri waktu itu juga pernah menginisiasi mengundang Robitoh Alawiyah ke Pasuruan, tidak hadir. Lalu di Jakarta di UIN tidak hadir, di Benda Kerep tidak hadir, di mana lagi? Banten tidak hadir. Sehingga kalau memang Robitoh Alawiyah punya inisiasi untuk bertemu dan membahas masalah nasab, kami semua sangat mendukung. Tapi serius. Dan alangkah indahnya kalau pertemuan itu tempatnya bukan di majelisnya RA. Di tempat yang lain lah.
supaya lebih elegan, netral. Syukur-syukur bisa hadir tanggal 10 September yang diinisiasi oleh kawan-kawan di Win Wali Songo ya, di Win Wali Songo. Nah itu Robito Alawiyah kalau bisa hadir di situ, masya Allah. Kami akan ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan, kedamaian, kelancaran, dan lain-lain yang diperlukan, insya Allah. Saudaraku yang budiman, yang dirahmati oleh Allah, awalnya kami anggap perdebatan nasab ini sudah selesai. Diskursus, diskusi, mudzakarah masalah nasab ini sudah selesai. Karena penantian yang cukup panjang, kurang lebih setahun, agar RA memberikan respon secara resmi pun sampai detik ini tidak kami dengarkan. Sehingga hari ini sebetulnya yang kami inisiasi itu bukan pertemuan membicarakan masalah nasab, justru cari win-win solution agar masyarakat para muhibbin ini tetap damai. Itu yang sedang kami inisiasi. Kami sedang komunikasi dengan beberapa sahabat, para alim, para ulama, abuya, kiai, dan juga orang-orang yang pro dengan Mbak Alawi. Tiba-tiba pagi ini kami dapat informasi ada undangan pertemuan membahas masalah nasab yang diinisiasi oleh Robito Alawiyah. Masya Allah. Apa iya? Ya, apa iya Musodius? Saudaraku yang budiman yang dirahmati oleh Allah, kitab-kitab nasab yang sampai detik ini menjadi perbincangan publik yang disodorkan oleh Kiai Maduddin, itu sebelumnya, maaf kalau saya salah, saya belum pernah mendengar guru-guru kita, Mbah Nawawi, Mbah Khalil, Mbah Hashim, bahkan Mbah Mun membuka dan membahas kitab-kitab yang sama dibuka dan dibahas oleh Kiai Maduddin. Saya belum pernah mendengar itu informasinya. Barangkali sahabat-sahabat, saudara yang budiman, ada informasinya, monggo, mungkin kami salah. Tapi sampai detik ini saya belum pernah dengar kalau guru-guru kita pernah membuka kitab-kitab yang dikaji oleh Kiai Maduddin tentang nasab Alawi. Karena kami yakin orang-orang alim, mereka semua kalau membuka kitab-kitab yang dikaji oleh Kiai Maduddin, kitab-kitab nasab maksudnya, setidak-tidaknya akan mengalami permasalahan di lapangan seperti ini, walaupun tidak sebesar ini. Ya memang karena kenyataannya apa yang disodorkan dan dikaji Kiai Maduddin itu real. Tidak ada dusta, tidak ada kebohongan, bahkan tidak ada yang ditutup-tutupi. Kan ini sudah kita uji bersama apa yang disampaikan oleh Kiai Maduddin itu ketika kita sama-sama ketemu di Bunda Kerap. Persis dengan isi kitab yang beliau baca. Jadi beliau menyampaikan isi kitab, menguraikan, lalu mempublikasi ke publik. Salahnya di mana? Betul tidak? Dan yang disampaikan itu tidak ada dusta. Kecuali beliau menyampaikan itu tidak sama dengan isi kitab, rujukannya, referensinya, manuskripnya. Nah, itu namanya membuat keresahan atau hoak. Ini enggak. Persis beliau menyampaikan isinya. Bahkan referensinya pada saat itu kita kaji bersama juga. Tidak ada yang meleset. Itulah makanya kami sangat berkepentingan kepada Robito Alawiyah untuk memberikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh Kiai Maduddin ini dari referensi kitab-kitab yang kami anggap kitabnya bisa dipertanggungjawabkan di abad yang mendekati kelahiran Ahmad bin Isa sebagai dzurriyyah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, itu saja saudaraku yang budiman, respon kami terhadap apa yang hari ini sedang rame-ramenya dipermasalahkan di publik, baik di alam gaib yaitu medsos ataupun alam syahadah.